Halo teman-teman, aku sekarang lagi mau live bersama teman aku di Takarang. Sebentar lagi aku akan nungguin dia masuk ke live aku dan request join live aku. Teman-teman silahkan taruh beberapa pertanyaan yang mau ditanyain ke Dita. Nanti aku tanyain. Sementara waktu aku cek dulu ya, Dita udah siap belum nih? Sebentar ya. Aku tungguin Dita dulu ya, sebentar ya. Apa kabar nih semuanya teman-teman? Maaf lahir batin ya. Selamat Idul Fitri. Aku lagi nyari ini, Dita. Jangan-jangan udah minta. Oh ini dia sudah ada. Yeay. Ya, aku lagi nyambung bentar. Dita, apa kabar? Hai, apa kabar? Oh my god. Oh sorry, aku Dita masih lagi, full makeup. kamu lagi ngapain nih Dita? Lagi di mana? Aku baru aja nyampe, baru banget nyampe balik ke studio habis dari Inkigayo namanya, music broadcasting. Oh gitu, kamu lagi free, jadi Iya, kamu udah ada waktu nih buat aku nih ngobrol-ngobrol sama iya aku. dong, pasti dong. Aku Udah pinjam dimasukin sebentar ya jadwal. Ditanya. Kamu Um, jadi sekarang lagi jadwalnya lagi mau ngapain aja hari ini? Ini tengah-tengah lagi jadwal apa nih? Abis ini mau ngapain lagi? Habis ini nanti ada fitting, terus habis fitting masih latihan. Kan aku tiap hari kan ke music broadcasting. Anyway, selamat Idul Fitri. Maaf lahir batin, selamat Idul Fitri, Malam selamat lahir Lebaran batin semuanya. untuk semuanya juga yang merayakan. Heeh. Kamu jadi Lebaran nggak pulang ya, Dit ya? Enggak dong. Ini lagi high Oh, season. Kan baru banget, lagi jadi high season ya? kan karena kita baru aja keluar, jadi kayak sebisa mungkin biar dapet banyak apa namanya exposure kan. Jadi kita Heeh. muterin Jadi music jadwalnya lagi broadcasting padat station. banget. Lumayan. Mengangguk dengan Lumayan padat. serius banget. Dan tiap hari kan Tapi, ada broadcasting lain apa channel-channel lain juga kan. jadi wawancara radio apa di TV segala macam gitu ya, Dit ya? Iya. TV belum sih, tapi radio besok ada. Dit, di sana corona kayak gimana, Dit? Pandemi, ada dampaknya nggak? Mereka ada PSBB gitu nggak sih, kayak social distancing? Apakah itu mempengaruhi jadwal kamu promosi atau enggak? Sebenarnya mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum juga. Aku harusnya debutin 26 Maret. Oke. Tapi karena di Korea kan parahnya kemarin-kemarin ya, Februari, kira-kira Februari pertengahan lah gitu. Kemarin sempat parah-parahnya di situ, terus jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, keluar juga nggak bisa, salon nggak ada yang buka. Terus music broadcasting station juga semuanya tutup gitu kan. Kalau nggak tutup ya pokoknya jadwalnya dikurangin banget gitulah. Sebisa mungkin kan nggak kontak sama orang soalnya. Jadi waktu itu kita nggak bisa persiapan apa-apa, nggak bisa syuting video klip, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi akhirnya diundur. Jadi Hmm, jadi 19 Maret itu, 19 Mei itu. 19 Mei. Dan 19 Mei sudah lebih kondusif gitu ya. Keadaannya kayak gimana sekarang, Dit? Sepi nggak Kalau sekarang acara-acara gitu? Atau tetap ramai? untuk music broadcasting sih nggak boleh ada fans kan, tadinya biasanya kan boleh ada penonton kan. Ada fans, heeh. Terus kalau yang sekarang nggak boleh masuk sama sekali. Jadi cuma staff aja di sekitar situ. Dan setiap masuk pasti Jadi dicek cuma kamera segala aja macam. gitu ya? Mm-mm. Jadi cuma Jadi cuma yang boleh performance sama masuk cuma kamera doang gitu? penyanyi sama ya manajer-manajernya, penyanyi sama staff-staff situ aja. Gitu. Tapi ah yang jelas pengen banget sebenarnya kan ketemu secara langsung gitu kan, pasti kan lebih lebih hype gitu. Pengen tahu pengen tahu apa ya, reaksinya penonton kayak gimana Iya, sih gitu ya sebenarnya melihat kalau diri gitu kan yang paling kalian. ditunggu-tunggu ya kan, buat karena pengennya perform depan orang, tapi ya Berarti tahap selama ini awal nggak yang apa-apa lah.
Iya, berarti yang selama ini kalian lakukan baru melihat responnya secara ini ya, sosial media aja Online. ya, komen-komen Ya. dan gitu online gitu ya. So far kayak gimana Dit? Kalau kalau di Korea, aku kan nggak tahu bahasa Korea dan aku terus terang baru banget nih mempelajari Korea-Koreaan. Aku baru nonton drama Korea dan terus terang kalau K-pop aku belum pernah ngikutin, jadi aku harus belajar banget nih. Aku wawancara kamu, aku banyak riset dulu. Please, Oh ya, maklumi kalau aku banyak nggak tahu, boleh nggak diceritain kayak gimana selama ini kalau kamu lihat responnya di Korea sendiri? respon di Korea sih. Oh, jujur kita fans emang mau lebih banyak sih fans luar kan masihan. Jadi dan kita juga belum Oh, karena belum luar bisa Korea. ketemu. Gimana? Lebih banyak fans luar Korea. Iya, Oke, karena kita jadi kan lebih selama banyak ini dari kan negara apa tuh? online kan online macam-macam semuanya online 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 gitu kan. Jadi dan sekarang juga semua orang di rumah mungkin jadi cuma bisa lihat YouTube seharian gitu. Jadi video-video kita juga kayak banyak yang ngeliat. Jadi kayaknya fans luar jauh lebih banyak daripada fans Korea Hmm. jadi kita Banyaknya negara apa aja, Dit, kalau fans luar? fans luar kalau nunjukin satu apa ya? Negara ASEAN, negara apa aja, negara tetangga Korea gitu, Kayak atau kadang-kadang apa Indonesia? kalau lewat-lewat Indonesia Indonesia sih pasti banyak. Terus tapi kayak kalau lihat-lihat gitu komen-komenan gitu kayak Brazil lah ada Spanyol gitu-gitu kayak Oh iya, macam-macam. Iya. Aku juga kayak ya ampun bisa juga ya. Aku bisa bisa juga ya kita nih dilihat orang-orang dari mana-mana. oh, hebat ya kamu. Jadi mungkin buat teman-teman followers, teman-teman yang udah followers Dita maupun followers aku dan yang sekarang lagi tune in di acara live IG aku bersama Dita, aku mau share dulu nih sebenarnya kemarin sempat ada beberapa pertanyaan juga ya Dita, kalian kenal dari mana sih? Iya. Mungkin kayak 2 tahun lalu ya Dita ya. Aku sama Dita tuh ketemu di New York dan nggak banyak orang yang tahu sebenarnya aku kenal Dita tuh dari kecil. Dita masih kecil Hmm. banget. Ini aku cerita dulu ya, Dit ya. Kamu tolong Boleh silahkan boleh boleh. nambahin kalau misalnya ini. Jadi sebagai pembuka nih aku mau cerita dulu sebenarnya gimana sih aku tuh bisa kenal sama Dita. Jadi dulu waktu aku tahun 2008 apa 2007 gitu, aku kan syuting film Drupadi teman-teman di Jogja. Dan kalau di Jogja itu adalah kampung halamannya Dita dan ibunya Dita, keluarganya Dita, dan juga kampung halamannya manajer aku, yaitu Mas Wisnu. Nah, Mas Wisnu ini adalah teman baik dengan ibunya Dita dan juga tantenya Dita, Mbak Aida, Mbak Mega, gitu, Mas Chandra. Terus habis itu pas aku syuting di Jogja, biasanya buat film Tiga Doa Tiga Cinta, terus Drupadi, Hmm. aku tuh pasti numpang di rumahnya Mbak Aida atau Mbak Mega Karim. Dan pas lagi Drupadi tuh kalau nggak salah dulu tuh prosesnya lumayan agak panjang. Aku sempat harus nginep beberapa minggu di Jogja untuk apa ya belajar nari di Padepokannya Pak Bagong. Terus habis itu salah satu penginapan yang aku tuju adalah rumahnya Mbak Mega, which is rumahnya Dita. Jadi aku sempat jadi ini ya, jadi kayak anak kos gitu di rumahnya Dita beberapa minggu. Bener-bener Bener-bener pagi. Jadi sarapan kucuk 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 gitu sarapan sama keluarga mereka dulu Dita masih berolahraga SMP lah di atau depan. SMP. Aku lari-lari ke sekeliling rumah ya Dit ya. Betul. Di pagi-pagi kamu berangkat sekolah tuh masih balet-balet gitu ya Dit ya. Aku Iya. nungguin kamu pulang sekolah gitu. Jadi Dita waktu itu SMP ya? SMP apa SD sih Dit? 2007-an aku 2008. masih SD. SD? 7 2008 apa SD? Astaga Aku teman-teman lulus aku sama. 2009. Aku pernah SD juga. Jadi dulu aku ngeliat Dita tuh kayak aduh nih anak manis sekali. Kerjaannya dia balet. Dia dulu balerina yang disiplin sekali. Tiap hari ada les balet dan les nari apa aja sih waktu itu kamu Dit? Balet, Macam-macam kan ya, banyak balet tuh. ballroom. Ballroom, Sempet juga kan aku sempet kayak nari Bali juga gitu kan. nari Bali juga. Iyalah kamu pasti harus nari Bali tuh wajib kan kalau keluarga kamu. Iya, iya. Jadi teman-teman ini anak memang dari SD adalah anak yang lesnya tuh berjibun. Mungkin kalau kamu lesnya 1 atau 2, kalau kalau Dita tuh dari Senin sampai Sabtu atau sampai Minggu masih ada lesnya. Jadi aku justru yang di umur 20 berapa ya waktu itu, aku umurnya 22, 23, aku baru mulai belajar nari Jawa. Aku Mm-mm. merasa ciut dan minder sama Enggak yang namanya Dita lah. ini. Karena dia dari kecil dia udah disiplin nari dan segala macam. Jadi kayak menari itu udah sesuatu yang di luar kepalanya dia. Nah, terus sekarang yang aku nggak nyangka adalah Dita itu sekarang sukses. Sempat yang pas beberapa tahun lalu kita ketemu di New York, Dita itu lagi ini ya, lagi boleh cerita nggak sih Kuliah. sedikit waktu itu kamu di New York tuh ngapain?
Apa aja Yes. pengalamannya dan apa hubungannya, dan sekarang kan kamu sekarang di Korea itu kan berubah banget tuh. Boleh nggak ceritain sedikit mungkin buat mereka-mereka yang belum tahu perjalanan karir kamu selama ini tuh kayak gimana sih, Dit? Jadi kapan ya itu aku mulai, aku kayaknya aku pengen ini, kayaknya aku pengen, sebenarnya aku, karena aku emang suka dance kan dari dulu, Ya. nggak kepikiran kayak Dulu memang cita-citanya itu, Dit. Mungkin boleh diceritain dulu tuh. Awalnya dulunya kamu maunya cita-cita ya, kemana tuh, Dit? Ya. mulai kepikiran kayak wah kayaknya I have to do this for the rest of my life gitu kan. Itu Aha. mungkin kira-kira SMA, karena SMA kan habis SMA kan harus kuliah kan, jadi kan aku harus decide gitu aku maunya apa gitu kan. Jadi Mau SMA kuliah itu apa? aku mulai mikir kayaknya kayaknya dance, bukan bukan cuma dance sih tapi kayak apa ya, performing gitu loh, performing in general tau, Oke. kayak setiap aku perform tuh aku kayak ada adrenaline rush gitu kan ya, tapi yang aku seneng banget gitu loh, yang kayak nggak bisa Ya. diganti nama apapun. Jadi kayak kalau habis turun panggung tuh kayak rasanya tuh kayak the best feeling ever Iya, gitu iya. kan. Jadi kayak wah Kayak kayaknya natural high gitu. mm, 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 mm. kayaknya kayak I want to do this for the rest of my life gitu, kayak for my career lah paling nggak gitu. Itu SMA, Terus, tapi dari SD aku emang udah suka kayak balet gitu-gitu kan, ikut, dan aku yang minta gitu loh sama mama, kayak aku yang minta sama mama sama Aji sama orang tua aku gitu, kayak boleh nggak les ini, boleh nggak les ini gitu gitu kan. ya. Terus SMP aku baru kayak into K-pop tuh SMP, karena ada Oke. yang namanya cover dance gitu-gitu kan. Heeh. Dulu lagi Kamu hits dulu banget lah pertama kali suka pokoknya. K-pop apa? 21, nama 21, grupnya oke. 21. Jadi aku cover 21 sama teman-teman aku. Terus ikut-ikut lomba gini-gini kan. Terus aku mulai to get the taste of kayak ini, kalau kalau aku K-pop kayak gini nih feelingnya gitu kan, karena lagunya segala macam gitu kan, kostum-kostumnya juga. Terus habis itu kayak asik juga ya. Aku udah di SMP itu aku kayak oke, I'm into K-pop lah. Udah sampai Oke. situ. Tapi kayak aku nggak pernah kepikiran aku kayak tujuanku adalah K-pop idol gitu. Aku nggak pernah sebenarnya. Oke. Cuma Terus. SMA gitu-gitu aku kayak performing, aku pengen perform lah pokoknya intinya. Jadi kayak aku, tapi kan gimana ya, untuk keluarga juga mungkin kayak performing for your kerjaan gitu, kayak jadi performer mungkin itu kerjaan, mungkin itu bukan cuma sampingan Tadinya atau hobi enggak, gitu ya. you know. Bisa jadi kayak gitu kan Heeh. mikirnya, tapi kayak ya mereka juga tahu betapa enjoynya aku kalau aku perform segala macam. Jadi aku kayak oke, aku harus ngomong nih. Aku ini this is my life gitu kan. Jadi kayak oke, aku harus ngomong kayak this is what I want and I can take responsibility gitu loh. Kayak aku mau take responsibility untuk apa ya, untuk to have this gitu loh, untuk jadi apa, performer gitu. Jadi bener-bener aku ngobrol sama orang tua akhirnya, dan nggak cuma itu juga, kayak aku nyari-nyari lah pokoknya gimana caranya biar bisa dapat beasiswa lah, apalah pokoknya gimana caranya biar pokoknya lancar lah jalannya biar dibolehin gitu kan. Heeh. Terus jadi Jadi sempat untungnya ke arah Broadway dulu, apa gimana tuh jadinya? gimana. Jadi sempat mengarahkan fokus ke Broadway dulu, apa gimana tuh? To be a performer gitu. To be a performer waktu itu aku daftarnya juga nggak cuma sekolah Broadway kok. Jadi kayak karena aku base-nya dance kan, jadi aku daftarnya di sekolah di AMDA itu, dia musical school tapi ada jurusan dance gitu. Jadi dance theater namanya. Jadi aku Jadi milih kamu ke itu. AMDA dulu. AMDA Aku jurusan ada beberapa sekolah, tapi yang emang aku yang paling pengen AMDA kan. Jadi waktu itu keterima aku langsung Jadi AMDA tuh berapa tahun lo kemarin tuh waktu itu? 2 tahun. Konservatori program memang 2 tahun. Jadi lulus Konservatif konservatori. program. Mungkin teman-teman yang belum tahu AMDA tuh apa sih, belum familiar. Kalau di dunia, di Amerika sih AMDA tuh kayak udah paling prestigious ya. Kamu kalau lulus dari AMDA tuh biasanya udah langsung pasti bisa kepake di industri, di Broadway maupun di industri Banyak film pun gitu ya. Dan itu kamu banyak wajib yang dapat film Broadway acting gitu-gitu, sama film. nyanyi juga ya. Dapat Dapat sih, tapi kan? walaupun walaupun karena dia musical school, jadi
walaupun aku jurusannya dance, tetap dikasih kayak acting class, musical theater class, atau singing class gitu-gitu tetap dikasih. Walaupun kita dance majors gitu. Asik juga sih, bisa bisa nyicip-nyicip gitu kan, kayak acting kayak gini gitu. Nyanyi kayak gini kan aku juga tadinya nggak bisa. Belum pernah kan aku kelas acting atau kelas apa gitu, kayak wah gini ya rasanya acting. Terus kamu boleh cerita sedikit nggak pas di New York tuh kayak gimana sih persaingannya sama yang lain? Teman-temannya tuh gampang nggak sih nyari teman-teman atau lumayan kayak bersaing banget sampai jadi susah cari teman apa gimana? Nyari temen aku, sebenarnya aku kan bukan tipe yang apa ya, kayak mulai ngomong duluan gitu-gitu kan, bukan tipe seperti itu ya. Jadi waktu pertama kali di New York juga aku kayak udah gak kenal siapa-siapa, aku kayak, tapi kan aku nggak mungkin juga aku hidup sendirian terus kan. Jadi waktu itu juga makanya em, aku bilang daripada nyari apartemen atau apa, mendingan di dorm, karena kalau di dorm kan pasti ada teman-teman tuh yang dari kelas gitu kan. Jadi bisa 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 main bareng-bareng gitu kan, kayak berangkat bareng gitu. Jadi dari kayak gitu-gitu aja sih untuk nyari temennya. Tapi kalau persaingan ini nih, yang persaingan setelah aku lulus kan udah mulai audisi-audisi tuh. Persaingannya ketat banget. Yang Keren. kayak aku dari semua role di dunia ini kok aku nggak ada yang dapet ya gitu. sampai sampai kadang kayak aku udah audisi berkali-kali kali-kali kok nggak ada yang dapet gitu, kayak lolos round tuh, dari round tuh nggak dapet lagi. Terus habis itu kayak daftar yang ini, daftar Disney, daftar cruise, daftar segala, semuanya aku daftarin, Cruise nggak juga ada yang kamu daftar nyangkut ya? ya. Waktu itu aku sempet Jadi kayak waktu itu kamu daftarnya ke musical kayak Broadway musicals gitu kan? Kamu ngambil karena peran-peran aku yang lulusan penari ini? AMDA, jadi kayak Mm-mm. kayak apa ya, aku merasa kayak lebih linked apa aja kalau aku dengan resume yang aku punya di AMDA gitu kan, lebih apa ya, lebih cocok kalau aku Lebih nge-apply ke situ-situ kan. Jadi betul aku betul. apply ke semuanya yang kayak Broadway based gitu, musical based. Jadi off Tapi jadi Broadway kayak lah. jadi yang kayak main main karakternya gitu atau yang kayak semua basically part of it aja gitu apa gimana? Um, aku biasanya apply terus nanti mereka yang kan, kalau itu kan kayak ada, kalau di Broadway itu apa ya, kayak stereotype gitu, kayak typing kan udah ada kan. Jadi misalnya karakter ini perlu yang blonde, yang ini, yang itu gitu kan udah ada kan. Jadi ya aku Iya. karena aku apply aja terus nanti mereka yang kayak oke, kamu di apply buat ini, kamu yang buat ini, kamu buat ini gitu. Hmm. Tapi kalau untuk di musical kok, walaupun aku lulusan sekolah musical gitu kan, temen-temenku juga kayak semua, aku udah mikir temen-temenku juga ya dance keren-keren semuanya, kok juga kayak Iya. ada ya, walaupun banyak juga yang udah masuk ya, tapi kayak banyak juga ya yang nggak dapet gitu. Padahal bagus-bagus gitu ya. Jadi aku juga kayak nggak gampang emang. Emang Oke. di dunia Terus ini emang. emang gak gampang. Jadi kamu udah sempat ngejalanin di New York, sempat hampir mengadu nasib di dalam industri Broadway musical di New York gitu. Terus abis itu apa sih yang membuat kamu akhirnya jadi ganti haluan ke musik K-pop dan akhirnya kamu ke Korea ya? Boleh diceritain nggak sih itu gimana sih? Terus kemarin juga banyak yang nanya ke aku, kamu kok bisa jadi nyanyi dalam bahasa Korea? Maksudnya itu kan satu barrier yang untuk nembusnya mungkin kan susah banget. Nah, prosesnya itu gimana? Apakah kamu emang udah nyicil belajar bahasa Korea dari sebelum kamu pindah? Apa Hmm, dari SMP itu kamu udah les bahasa Korea? Atau gimana sih? Boleh ceritain nggak sih? jadi dari apa nih, pindah haluan ya. Dari New York ya? Di Mm-mm, New York beneran. nih, di New York kan aku karena aku tahu aku suka K-pop, jadi walaupun aku itu di masa-masa juga dimana aku audisi terus tapi aku nggak pernah keterima gitu kan. Ya ada sih kayak Heeh. keterima, tapi kayak project-project kecil yang kayak kayak project-project apa ya, individual gitu loh, yang kayak orang bikin bikin apa namanya, project dance apa kecil-kecilan gitulah. Iya. Yang project-project gitu emang sih ada, kayak adalah yang dapat gitu beberapa kali, tapi kayak it's not my main goal kan. Jadi aku rasanya kayak aku masih pengen ini, it's not the kind of like, kayak aku nggak pengen yang kecil-kecil kayak gitu terus gitu kan. Aku pengen yang kayak oke, kayak apalah, perform in like a big stage gitu kan. Jadi aku waktu itu juga apa ya namanya, kayak slump atau apa ya, kayak stres gitulah, kayak kok nggak bisa terus ya gitu, kayak kenapa nggak ada yang nyangkut ya gitu gitu. Dan
di saat itu aku kayak karena aku tahu aku suka K-pop, jadi aku daftar kayak kelas-kelas K-pop dance gitu di dance Oke, studios di New York. di New York. Jadi, terus di situ ada audisi ini, ada Hmm. audisi macam-macam Ini, sebenarnya ada audisi oh, macam-macam, ada audisi band kamu ini macam-macam. Tapi bukan? hmm, Band kamu ini bukan? audisi company, Oh, oke, 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 oke. audisi Terus, company terus. company gitu. Jadi kayak yang ada audisi-audisi company gede, yang namanya Big Three itu ada. Terus aku udah pernah ikut juga, tapi nggak lolos. Terus habis itu di dance studio ini ada audisi-audisi bulanan gitu, audisi kayak company ini tapi kayak company-nya lebih kecil-kecil gitu loh, lebih baru-baru kecil-kecil gitu company-nya. Jadi kayak lumayan lah kak, gratis ini gitu kan, jadi take the chance gitu, kayak nggak ada salahnya kalau karena aku enroll di dance studio ini aku bisa ikut gitu. Jadi Oke. ikutlah aku audisi-audisi itu. Terus diantara semuanya si Fine ini si Fine ini Heeh. bilang kalau Heeh. interested, Hmm, tapi setelah itu nggak ada kabar sebenarnya, nggak ada kabar. oke. Terus aku kayak tapi kan mereka interested kan, udah bilang interested nih. Jadi waktu aku dari sana aku pulang ke Indonesia, dari aku di New York aku pulang ke Indonesia, aku bilang ke eh, orang tua aku kayak aku pengen ikut 1 million gitu. Terus aku Mm-mm. pengen ikut karena aku pengen ikut 1 million dance kan yang di Korea nih. Sekalian aku mau di sini lagi ke company ini lagi karena mereka udah bilang interested. Aku kayak ini kalau di ini dikit kayaknya masuk nih gitu kan. Jadi Ah, aku ah, ah. Terus, terus. aku datang ke Korea sendirian, gak kenal siapa-siapa juga. Selagi Bisa ikut ngomong 1 million Korea nggak waktu dance. itu? hmm, Udah bisa ngomong Korea belum waktu itu? Belum bisa. Oke. Terus, terus, terus. aku lumayan ini juga ya, pemberani. Nekat. Terus, terus, terus. Gaspol. Terus um, selagi aku ikut 1 million dance ini aku audisi lagi. Terus akhirnya diterima lah. Saat itu juga mereka kayak oke, kita seneng kamu, kayak kita perlu ini lagi bilangnya perlu deh sekarang. Kayak kita perlu deh ini saya kayak wah Mm-mm. oke. Akhirnya masuklah, aku keterima. Terus aku mulai training, aku juga mulai les bahasa. Aku mulai les bahasa di sini, setiap hari aku les bahasa. Terus aku tahu Heeh. kayak karena bahasa kan, karena aku pengennya debut di sini, aku harus bisa bahasa Korea dong. Masa Ya, kayak ya. aku datang ke Harus dong. negara orang aku nggak, aku cuma pengen debut aja, nggak bisa ini itu gitu kan. Nggak bisa gitu kan. Jadi aku kayak oke, aku les bahasa. Dan aku kayak tiap hari bener-bener aku kayak take notes. Aku beneran nonton aku nonton drama tapi kayak beneran Itu belajar. kadang-kadang kayak tak balikin kayak oke, 10 detik berikutnya sebelumnya tadi ngomong apa dia. Kayak kalau aku nonton drama tuh bener-bener kayak oke, sekarang nggak pakai caption bahasa Inggris, pakai caption bahasa Korea. So, oke, sekarang nggak pakai Hmm. caption. Jadi beneran buat belajar gitu. Jadi tapi Itu bisa berapa bagus lama juga prosesnya ternyata. kamu belajar itu? Oh ya, prosesnya berapa lama tuh dari mulai belajar sampai akhirnya kamu jadi udah mulai bisa ngobrol? Sampai aku bisa ngobrol, mungkin kayak 5-6 bulan gitu, sampai aku bisa beneran aku mengucapkan apa yang aku pengen gitu, nggak cuma kayak halo atau terima kasih gitu. Mungkin kayak Heeh. 5 sampai 6 bulan. Atau tapi itu Wow. jalan terus ya sampai sekarang juga, karena aku kayak mau ngomong apa gitu nggak keluar, kayak udahlah nggak usah. Sampai sekarang aku Jadi masih kayak gitu les, sebenarnya. lesnya tuh bener-bener kayak orang seharian gitu atau cuma berapa berapa jam sehari gitu? Terus 1 jam banyakan kamu sehari yang tapi belajar tiap sendiri? hari. Oke, 1 jam Jadi sehari yang tapi sama kamu belajar guru, sendiri gitu. pakai buku itu 1 jam setiap hari. Tapi setelah itu kan aku kan latihan juga nih sama teman-teman, sama guru-guru, sama staff, semua kan harus ketemu dan harus ngomong kan. Jadi aku, Iya. ya di situ aku paling banyak belajar bahasa sebenarnya, waktu ngomong atau ngobrol sama member atau ngobrol sama staff gitu-gitu. Dan kalau di sini kan bahasa tuh ada tingkatannya gitu kan. Kalau aku ngomong sama Heeh. memberku, sama kalau aku ngomong sama Senior gitu, staff kayak itu, kerudung manggil gitu, senior kalau gitu kan, manggil gitu beda gitu ya. beda lagi kan. Itu juga bikin Ngopo gitu ya.
gitu. Terus Tapi nonton drama itu juga aku kayak for that, for learning purposes gitu. Banyak aku lakuin. oke, terus ini ada yang nanya nih. Jadi kamu selama belajar Korea tuh baru pas lagi baru jadi trainee di Vine ini kan? Ada yang Mm. nanya, kamu berarti jadi trainee di Vine ini berapa lama di kalau dihitung-hitung sampai sekarang? Sampai sekarang udah Itu debut nih. Dari sebelumnya tuh sampai debut tuh berapa lama? Juli berarti hampir 2 tahun kira-kira. Ntar Juli, ntar 2 tahun. 2 tahun. 1 tahun. Dan itu proses yang normal apa lumayan ngebut tuh? Lumayan ngebut banget atau memang rata-rata segituan? Rata-rata segitu sih kayak yang normalnya ya. Tapi di member-memberku juga ada yang udah 7 tahun, ada yang udah 4 tahun Oh. gitu-gitu. Jadi Oh gitu. Jadi yang mm, lain ada yang udah malah lebih lama dari kamu, tapi belum dimasukin ke dalam grup gitu. hmm, jauh lebih lama Oh. daripada aku ada. Wah, terus Jadi aku kayak kemarin ngeliat juga mereka dapat juga kayak ini udah sebagus ini kurang apa sih mereka sebenarnya gitu kan. Jadi aku rasa kayak ada yang karena kayak bagus banget sih member-memberku. ada yang nanya kemarin Dit, kalau di Korea kan orang-orangnya kan lumayan agak senioritas juga gitu kan ya Dit ya. Nah, kira-kira kalau kamu gitu ketemu sama kayak mungkin anggota yang lain tapi yang udah lebih senior daripada kamu tuh kayak gimana sih gitu? Harus ada kayak unggah-ungguhnya gitu nggak sih? Kayak ada kesulitan nggak sih untuk mengadaptasi culture seperti itu? Hmm, tapi balik lagi karena aku udah punya interest di dunia per K-popan ini, jadi kayak aku udah belajar lebih dulu gitu loh sebelum aku masuk. Kayak gimana sih budayanya Hmm. gitu-gitu. Jadi walaupun aku harus adaptasi, kayak aku tahu aku harus adaptasi dan aku tahu kayak this will happen gitu loh eventually. Jadi aku kayak Mm. waktu aku datang aku juga udah kayak oke, karena dia senior aku harus harus gini ya, karena dia lebih tua aku harus Ya, gini gitu. gitu-gitu. Jadi kesulitan sebenarnya karena aku prepared. Oke oke, karena aku udah kayak tahu what I'm getting Riset myself kamu into udah gitu kan. matang ya? Jadi research dulu gitu kan. Jadi walaupun susah dilewatin aja lah gitu, kayak dijalanin aja gitu. Toh ini yang aku pilih gitu kayak. Kalau gitu, kalau boleh kamu kamu perbandingkan gitu, waktu dulu kamu susahnya berjuang di New York dengan industri Hmm, Broadway musical di New York, sekarang sama budaya Korea yang K-pop yang juga nggak kalah apa ya, ketat banget gitu ya jadwalnya dan disiplinnya. Kira-kira kayak gimana sih perbandingannya, lebih enak mana? Atau lebih nggak enak yang mana misalnya? kalau mau pointing out lebih nggak enaknya kayaknya susah deh. Soalnya waktu di New York Sama-sama sendiri nggak enak. pun Apa gimana? sama-sama plus minus gitu kan. Oh gitu ya. Kalau di New York kan emang lebih santai gini-gini, tapi aku tahu kayak apa ya, untuk aku my Hmm? my untuk aku tuh kayak presentasi aku dapat role yang gede gitu-gitu tuh nggak banyak gitu loh. Hmm. Itu minusnya, tapi plusnya orang-orang kerja tuh kayak ya senioritas gitu-gitu kan nggak ada kan. Iya, iya, iya. Jadi Kalau di sini malah ada banget. santai. Kalau di sini, tapi kalau di sini aku tahu kayak oke, aku kayak I can work myself to um, fit the apa ya, kayak standards lah gitu kalau di sini. Jadi itu plusnya, tapi ya minusnya pasti ada juga. Beberapa. Ada pertanyaan yang sebenarnya menarik nih. Kita kan dari fans-fans di Indonesia kan ngelihatnya dari luar kan. Maksudnya kita nggak Hmm. tahu gimana sih beratnya secara buat mental ya, buat psikologis seorang personil yang menjalani disiplin trainee sampai akhirnya punya debut gitu di industri Korea. Industri Korea itu kan baik K-popnya maupun K-dramanya tuh sama-sama disiplin gitu, dan itu menyangkut banyaknya perusahaan yang mungkin investasinya juga sangat besar gitu loh. Jadi kayak pressure dan beban disiplinnya juga besar sekali. Eh, kan kita juga pernah tahu ada beberapa bintang yang mungkin ada yang sampai terpengaruh secara psikologis. Pendapat kamu kayak gimana, Dit? Hmm. Kamu sebagai orang yang juga pendatang gitu ya dari Indonesia yang mungkin pasti banyak beradaptasi. eh, ada ketakutan nggak sih? Terus kira-kira bagaimana semangat kamu untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin paling jelek yang bisa dihadapin gitu loh, secara pressure psikologis gitu loh. Kira-kira seberapa siap sih kamu gitu? Menurut aku bener kayak capeknya tuh bener karena kayak
Dan yang aku merasakan, aku juga udah ngedance dari dulu. Aku kira aku bakalan capek fisik. Hmm. Ternyata capek mentalnya lebih banyak. Oh gitu. Iya, jadi kayak, Tapi di hati ya. hmm, Gimana dong? tapi apa ya? Aku juga nyadar kayak it's important to have someone to talk to. Dan Oke. aku kayak punya member karena aku di sini nggak terlalu kenal siapa-siapa kan. Jadi aku pasti ngobrol-ngobrolnya juga sama memberku kayak, apalagi yang udah lama gitu kan training di sini, kayak ini emang biasa nggak sih kalau aku ngerasa kayak gini, kayak aku ngerasa aku udah training tapi kayak tiap hari kayak aku ngelakuin hal yang sama terus capek capek doang tapi kayak nggak nambah-nambah, kayak segitu-segitu aja gitu loh rasanya. Tapi ini bener nggak sih gitu. Terus waktu training dulu juga kenapa nggak debut-debut, kayak nggak ada kepastian gitu. Jadi kita kayak capek apa ya, daripada Kayak belum capek. kelihatan hilalnya kapan debutnya gitu ya kayak gitu. Waktu Tapi itu sekarang udah kayak debut dong. iya terus bagian capek yang itu udah pas. Oke. Terus Gitu tapi kira-kira kayak ada nggak sih input-input dari mungkin dari coach apa dari trainernya yang mungkin apa ya sesuatu yang mungkin kamu sempat nggak siap gitu hadapin? Ada nggak sih kayak proses itu? Terus mungkin sekarang kamu udah lebih ngerti gitu gimana hadapinnya? Atau jangan-jangan selama ini karena kamu selama ini nari, kamu emang udah biasa banget dapat input seperti itu gitu, input-input yang agak keras atau mungkin yang lebih mm, kan soalnya kamu nari dan perform kan menggunakan banyak fisik kamu kan, mm, jadi orang mungkin mm, ngasih masukan yang mungkin kok jadinya kok fisik doang gitu loh. Pernah mm, nggak sih mm. kerasa kok, aduh kok secara personal kok gue kena ya gitu? Apa gimana? Kayak gimana? Ada cerita nggak dit kayak gitu? Em, untuk dance, karena kalau untuk nyanyinya aku emang emang aku kadang-kadang aku minta dikasih input karena aku kan emang emang bukan base-nya kan nggak nyanyi. Baru, Jadi baru belajar apalagi nyanyi bahasa ya. Korea lagi gitu kan. Jadi waktu kemarin persiapan apa namanya recording segala macam juga aku kayak sampai sama teman-teman Korea aku kayak ini udah bener belum, tapi ini jelas nggak, ini udah kayak orang Korea belum kalau aku ngomong kayak gini. Jadi kalau untuk nyanyi Tapi aku emang sebelum aku lanjutin, aku boleh nggak? Sorry, aku potong dikit. Teman-teman, I have to say, kemarin pas aku lihat video klip kamu yang debut itu, kan kamu hmm, nyanyi ada berapa verse tuh bagiannya kamu doang solo. ya. Aku terus terang mikir di situ suara kamu bagus sekali. Maksud aku, I don't want to compare karena aku Iya ya. paling menghindari mengcompare satu perempuan dengan perempuan yang lain. Tapi to be Iya. honest, personally aku merasa suara kamu Dita itu termasuk yang paling bagus di situ dan aku bangga banget. Maksudnya Ah, sebagai seorang penari ya yang bukan penyanyi gitu, yang baru mulai, tapi kok suaranya paling bagus dia. Kalau aku menurut aku loh ya, aku nggak tahu kalau menurut orang lain. Cuma kalau menurut aku, iya. waduh, oh, bagus banget suaranya. Aku sampai terharu. Maksud aku yang wah, ini ada Tetesan katanya air ada mata. artis ada Kak Jerome katanya ikut komen. Waduh, Kak Jerome jangan-jangan fansnya ini juga nih, girl band K-pop Korea. Eh, kok bisa sih kamu jadi suaranya bagus banget gitu, Dit? Menurut aku kamu keren banget loh suara kamu. Oh Maksudnya, iya. Ah, maksudnya nambah. Maksudnya teman kamu kan emang ada yang jago solo yang suaranya iya. tinggi-tinggi tuh. Itu Tapi dapat kalau bagian kamu, itu. tapi artikulasi suara kamu tuh menurut aku asik banget karakternya dan aku tuh Iya. cukup Indonesia direpresentasikan, diwakilkan oleh satu keluarga. Karena Aku udah sebenarnya kamu juga nggak dance ngerti udah aku bakalan dapet kan. apa ya. Tapi suaranya juga paling keren banget. Aku tuh kayak, oh bagus sekali. Waktunya dunia melihat anak Indonesia, anak Oh. ini membanggakan. Gimana tuh? Menurut kamu gimana? Aku bilang sih kamu paling bagus suaranya. Well, how do you feel about your own voice? Setelah akhirnya kamu nyoba jadi penyanyi ya? Iya, nyoba jadi penyanyi. Oh, aku karena ya itu karena aku selama ini aku nggak pernah merasa aku penyanyi sebenarnya. Waktu aku masuk pun juga aku masuk lewat dance kan. Kayak aku masuknya kayak mereka perlu dance waktu itu, orang yang bisa dance gitu kan. Jadi aku masuknya waktu itu cuma audisinya dance doang. Jadi juga mereka juga ngerti aku misalnya, aku juga waktu itu juga ngerti aku punya apa ya, paling nggak aku bisa lah nyanyi lah gitu kan, paling nggak dikit-dikit gitu kan. Jadi aku ikut di sini kan juga pasti kan dapat kelas-kelas tiap hari gitu kan, kelas nyanyi juga ada gitu-gitu. Ya udah aku belajar apa yang aku dapat aja dari guruku terus-terusan gitu. Tapi aku nggak ngerti juga bisa dapat apa ya, this much love dari orang-orang kayak ya ampun, her deep voice nggak kayak Do suaraku you kayak gitu feel ya good gitu. about, Aku do juga you like pasti your kayak own voice singing? suaraku kayak gitu ya.
Tapi do Aduh. you like it? Like, do you like your own voice? Do you like the projection of your own voice? Like, what do you think? I mean, you should feel good or you should feel I still wanna improve gitu. What do you think? Kalau kalau aku bilang sih suara kamu bagus sekali. Gitu ya. Of course I still want to improve kan. Karena apa ya? Of course I have a lot of like punya banyak space untuk improvement karena aku baru banget nyanyi juga baru baru ini kan apa Ya. nyoba nih nyicip nih gitu kan jadi aku masih punya banyak space for improvement sih I think tapi untuk lagu ini Tapi for real I did the best I can dan itu cepet banget aku ingat waktu aku latihan lagu ini aku kayak wah ini aku nge-rap juga nih lama-lama karena bahasa kenapa? Korea dan cepet Kamu banget gitu. oh iya sih, soalnya itunya udah bahasa Korea tuh habis itu ngomongnya cepet banget gitu ya. Part yang itu emang lumayan kayak dadadadadadadad cepet banget gitu Iya. bagian verse itu. Dit, ada yang nanya nih, apa benar Dit kalau katanya di Korea itu agak-agak ada problem rasisme? Aku tahu ini pertanyaan yang agak sulit gitu loh. Kalau emang iya, terus masa gue mau cerita gitu kan maksud gue. Tapi ini pasti banyak yang penasaran. Emang iya nggak sih gitu loh? Seberapa kita dibedain nggak sih sebagai orang yang bukan orang Korea untuk bisa kerja di situ gitu loh? Seberapa besar kamu harus memaklumi perbedaan itu apa gimana? Sejauh ini sih karena aku di sini di company ini aku belum pernah merasakan hal itu sebenarnya ya sejujurnya. Kamu nggak ngerasa dibedakan sama sekali? Malah mereka yang bilang kayak like they like my tan skin and like just keep it that way and Hmm. like aku juga merasa selama ini kayak yang dibilang orang kayak apa gitu jadi aku juga nggak terlalu ngerti selama ini aku ngelihat orang-orang yang kayak kalau aku ke music broadcasting station semuanya juga kayak mereka semua biasa-biasa kayak nggak terlalu melihat sih untuk personal dia untuk aku tapi aku nggak ngerti karena aku mungkin belum keluar lebih jauh lagi aku juga nggak ngerti ya tapi Hmm. Tapi mungkin so selama far kamu aku bisa belum ngomong pernah bahasa Korea, merasain. oh ya mungkin kamu selama kamu bisa ngomong bahasa Korea, kamu jadi merasa nggak punya problem untuk berkomunikasi ataupun mengemukakan pendapat kali ya. Jadi kalaupun Iya. ada disagreement, kamu juga bisa argumen dengan baik karena kamu juga udah menguasai bahasa mereka dengan baik gitu kali ya. mungkin mungkin Jadi gitu kan kuncinya bahasa, teman-teman. Itu dan kali ya. kayak aku juga karena aku mau beraktivitas di Korea aku sebisa mungkin aku show them that I'm really interested in this culture and everything aku merasa kayak mereka juga nggak mungkin hate me for loving their culture juga gitu kan. Iya. Oke, Dit, aku perlu nanya, ini pertanyaan yang pasti banyak orang penasaran. Aku juga baru tahu dan baru banyak belajar, ternyata kamu bukan orang Indonesia pertama yang pernah mencoba di ini industri K-pop kan? Ternyata kamu orang Indonesia kedua. Tapi the Kedua, first girl band, ya. yes. Kamu bisa cerita banyak nggak tentang si orang Indonesia yang pertama, yang waktu itu kalau nggak salah dia boy band ya, boy K-pop band gitu. Kalau Aku juga kamu pernah lihat kenal waktu nggak itu. sama dia? Terus kamu pernah ngobrol nggak sama dia? Terus pernah mungkin bertukar pengalaman atau info apa enggak? Apa gimana kira-kira? Sebenarnya aku belum pernah. Pengen sih, aku kayak pengen sebenarnya pengen reach out kayak hey Indonesia bound gitu kan. Pengen sebenarnya tapi belum belum ada Kasih waktu untuk bocoran dong gitu ya. kayak gimana sih? Tapi belum belum ada kesempatan ketemu. Kalau misalnya ada waktu mungkin kalau lihat juga mungkin Iya tapi ya. ya belum ada waktu untuk jadi personalnya aku nggak belum kenal sama dia Oke. tapi I think he doing like something in this field too jadi mungkin suatu Masih saat bisa masih juga ketemu bekerja di industri yang sama gitu ya. suatu saat mungkin Oke, bisa aku mulai mau membacakan beberapa pertanyaan yang dari kemarin tuh sempat udah udah dikumpulin. Tapi katanya dari tadi udah ada banyak yang request nih Dita. Sebelum aku mulai jawabin pertanyaan, ada yang request kamu ngomong satu, ngomong bahasa Korea, kedua, kamu ngomong bahasa Jawa. Ini banyak yang kangen nih, mungkin teman-teman di Jogja dulu masih inget gak bahasa Jawa? Kalau bahasa Indonesia dari tadi udah ngobrol sama aku bahasa Indonesia dong ya. Mungkin ya kamu boleh nggak cerita tentang pengalaman kamu di sini pakai bahasa Jawa kamu, terus habis itu cerita juga ke apa ya?
ke mungkin fans-fans yang dari Spanyol yang nggak bisa bahasa Korea dan nggak bisa bahasa Jawa dan nggak bisa bahasa Indonesia mungkin dalam bahasa Inggris. Kemudian terakhir mungkin say something kepada fans-fans Indonesia dalam bahasa Korea. Nah, enak kan ngerjain Dita? Aku seneng. Wah, jadi dari mana dulu tadi? Dari Bahasa Bali dari mungkin bahasa Bali inget nggak? Kalau bahasa Bali bisa bahasanya Aji. nggak inget. Tadi kalau manggil bapaknya Aji manggilnya ya. Aci, masih sampai sekarang manggilnya Aci. Tapi sebenarnya ada cerita lucu waktu aku bikin iklan buat one of the music stations gitu kan, ada music stations, aplikasi music station gitu kan. Aku bikin iklan buat bikin video, aku nggak bisa monitor kan suara gue kayak apa. Terus waktu keluar aku tonton, waduh medok banget nih. Aku sampai terkejut. Kayak ya ampun suara kayak gitu ya. Video nyanyi Korea kok bisa medok, gimana caranya? Bukan nyanyi Korea, itu kayak aku bikin video Ngobrol promotion gitu. pakai bahasa Indonesia. Oh, Terus karena aku nggak bisa monitor, jadi kayak ya udah selesai, oke cut, udah kita balik gitu kan. Terus waktu keluar beberapa hari yang lalu, aku kaget banget, wah aku suaranya kayak gitu ya. lucu banget sih. That's why we still love you. Dimulai dari bahasa Jawa. Cerita tentang pengalaman rasanya kayak gimana sih? Oh ya, ada yang nanya jadwalnya dibatasin nggak? Mungkin kamu bisa cerita apakah jadwalnya dibatasi sehari-hari dengan bahasa Jawa, Jogja. Oh my god. Anggap aja aku teman SD-mu apa teman les baletmu dulu di Jogja. Jadi Gitu kamu ya. cerita ke aku bahasa sehari-hari Jogja. Wah, pakai bahasa Jawanya boleh sedikit aja nggak? Boleh. Sedikit aja. Bingung banget Itu ada Dita tuh, ada itu. Ayo dong aku ngomong aja apa kayak gitu. saiki wes debut karo kanca-kancaku ning Secret Number. Ojo Piye lali. perasaane? Piye perasaane? Mu yo seneng, campur aduk Pak. Seneng yo, heeh. Deg-degan? Deg-degan yo, heeh. Akeh lah pokoknya Takut campur nggak? aduk ning kene. Ning kene Campur campur aduk. aduk iki. Aduh lucu banget sih gemes. You are still you are still Dita yang aku tahu dari zaman dulu. Oke, sekarang mau cerita apa sama mungkin fans-fans yang berbahasa Inggris, mungkin yang fans dari Brazil atau dari Spanyol, nggak tahu ya. Mungkin ada yang menonton kamu sekarang mau ngomong apa kira-kira tentang debut kamu ini. Atau mungkin teman-teman New York kamu yang dulu kenal kamu yang mungkin ngikutin karir kamu, apa kabar semua gitu dong. Hi everyone. Now I've debuted with Secret Number, and I know it's like we have like tight schedule, so we can't like always talk to you guys, but we really want to. So that's why we always like keep you guys updated with everything. And I hope to see you all soon, like in person, as soon as possible. And yeah, just keep streaming our videos, our contents, and like our music videos, and just keep updated with our stuff. And we'll see you guys soon. Yeay. Terus mungkin terakhir nih request ngomong bahasa Korea karena kita semua pada amazed dan terpesona banget sama kehebatan kamu berbahasa Korea dan nyanyi dalam bahasa Korea dengan selus itu, sefasih itu, dengan logat yang Korea banget. Tadi aku kalau nggak salah denger, aku denger dia ngomong Jawa aja, kayak ada bahasa Korea aja gitu, kayak ada kayak karena gitu kan, aku kayak karena kalau ngomong bahasa Inggris atau ngomong bahasa Indonesia gitu, karena kayak nggak keluar gitu, karena mau ngomong apa tuh nggak keluar gitu loh. Karena kebanyakan, karena setiap hari kan ngomong bahasa Korea, jadi kayak otaknya lagi error gitu loh, karena kayak memproses sound gitu. Word not found, terus kayak keluar semua bahasa Korea. Oke. Kayak tapi kamu kalau wawancara gitu berarti di sana bahasa Korea atau bahasa Inggris jawabnya? Kalau wawancara sama orang Korea sama musik broadcasting Korea pakai bahasa Korea.
pakai bahasa Korea. Wow, sudah selancar itu. Boleh dong dibagi ke kita. Anggap aja aku salah satu media Korea yang bagaimana Onidita perasaannya setelah menjadi salah satu bagian dari sebuah band K-pop yang memiliki debut dan kamu bukan orang Korea ya. Gimana rasanya kerja di Korea sebagai orang yang bukan dari Korea? 네, 안녕하세요. 리타입니다. 저는 첫 데뷔한 인도네시아 걸그룹 멤버인데요. 너무 기쁘고 너무 떨리고 너무 떨리지만 또 설레고 그래서 앞으로 무슨 좋은 일 더 많았으면 좋겠고 우리 시크릿 넘버 많이 사랑해 주시고 많이 응원해 주세요. 감사합니다. Aku terharu. ngomong apa ya? Tadi aku ngomong apa? Aku terharu sekali adik aku ini. Lagi Astaga, kan ya teman-teman. lagi nonton drama Korea kan? Aku udah kayak Aku lagi kayak nonton, terharu. kayak serasa Kamu nonton lagi drama nonton Korea apa? nggak? Ya, emang kamu punya waktu untuk nonton drama Korea? Emang bukan jadwal kamu padat banget ya? Ini semenjak aku debut aku belum belum nonton. Aku kan Kenapa? nonton The World of the Married Couple kan. Itu yang 2 episode terakhir tak tunggu-tunggu pengen nonton tapi kayak aduh kapan tidur aja nggak sempet kan. Jadi Dit, belum sempet kan nonton kemarin Korea. kan aku kan ngobrol-ngobrol, aku kan WhatsAppan sama kakakmu, ya kan? Terus habis itu aku halo-halo sama mamahmu, Mbak Mega. Hmm. Jadi teman-teman Mbak Mega ini kan produksi tegel kunci yang aku suka banget. Jadi di rumahku dulu pas aku bangun, aku pesen sama Mbak Mega, aku pengen pesen tegel kunci dan Mbak Mega bilang katanya gila, jadwalnya Dita itu gila. Gila gitu. Jadi dan mereka kan pasti kan cuma denger dari kamu kan. Boleh nggak sih cerita ke kita sedikit aja tentang jadwal kamu sehari itu kayak apa sih? Misalnya bangun pagi jam berapa? Terus ngapain? Terus sampai kamu tidur tuh ngapain aja urutannya? Boleh cerita nggak ke kita? Kalau tidur Pagi nih bangun jam berapa? bangun Pagi bangun jam berapa? jam 3 Jam 3 pagi. pagi. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi Ngapain? bangun. Ke salon. Sahur. 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 Ke salon. Make up. Salon. Itu tiap Iya. hari. Tiap hari. Selama aku debut nih tiap hari jam 3 atau jam 4 gitu. Besok sih jam 4 jadi bisa tidur dikit. Oke. Ke salon tuh berapa lama? Itu makeup sama rambut? Make up sama rambut. Kan kita berlima jadi gantian gitu yang make upin sama yang ini rambut kan gantian. Jadi Salonnya di mana? Selalu di tempat yang sama atau di kantor? Apa di selalu di tempat Oke. dekat sini tapi salonnya dekat sini. Jam 3 bangun terus mandi Aku lah juga ini kasih siap-siap. sama orang salonnya. Tiap Iya hari sebenarnya bangun kayak jam. kita datang kita kayak halo gitu, mereka juga kayak datang kayak halo masih setengah forum gitu. Terus mandi di habis itu situ? make up. Apa udah mandi terus makeup di situ? Bangun terus habis itu aku mandi dulu segala macam siap-siap terus aku ke salon make up hairdo terus biasanya 3 jaman gitu make up hairdo untuk berlima kan. Terus habis itu aku ke music broadcasting building itu, which is biasanya 1 jaman karena nggak di daerah sini kan semua music broadcasting station gitu-gitu semuanya di daerah 1 jaman dari sini gitu. Jadi aku ke sana terus habis itu di sana standby dulu biasanya standby lah terus cek inilah apa ya lah dibetul-betulin lah make upnya kostum segala macam bener-benerin ini itu terus habis itu aku ini juga tergantung kita dapetnya jam berapa. Kadang-kadang pre-recording, kadang-kadang enggak gitu kan. Kalau biasanya kan karena kita baru debut kan pengen ada set-setnya tuh yang cantik-cantikan di belakang itu kayak backgroundnya gitu kan. Biar bisa ditulisnya sekian number gitu. Jadi ada yang bilang jam 3 ke salon kayak mau mantenan ya, kayak mau akad katanya gitu jam 3 kan. Kayak kamu pakai pengantin kayak gini nih setiap hari tapi. Digondeng jam 5 pagi. Tapi makeup jam 3 itu sampai malam gitu, Dit. Seharian gitu. Seharian ya sampai. Ampun, itu kulit berarti kuat juga ya, nafas gimana tuh? Terus habis itu kadang-kadang ada pre-recording, kadang-kadang enggak. Terus kita pokoknya seharian itu di situ di building itu dan kita harus stay di situ sampai ditayangin sampai endingnya itu kan ada kan yang kayak di chart itu 1, 2, 3, 4, 5 yang juara 1 siapa gitu kan, kita harus di situ sampai ending. Jadi kita nunggu. Itu kira-kira jam berapa tuh? Itu beda-beda sebenarnya yang kayak hari ini tadi selesai jam
jam 5 kayaknya. Endingnya jam 5. Oke. Jam 5. Kamu Jadi sekarang lagi jam berapa sih? sekarang hampir jam 7. Jam Oh, 6.50. oke, oke. Oke, Selesai terus jam terus terus. 5, terus ending, terus aku balik lagi ke studio. Mm-mm. Terus karena besoknya kan kita harus perform lagi, jadi latihan gitu-gitu juga ada. Jadi aku balik, terus aku dikasih break makan, terus kadang-kadang ada fitting buat kostum besoknya, ya fitting lah, makan segala macam sampai jam 7-an. Terus dari jam 7 sampai jam 11 atau jam 12 latihan buat besoknya. Oh gitu. Jadi Nanti aku lagi latihannya tuh latihan lagi. malam. Karena Oh kalau nggak malam wow. nggak ada waktu lagi buat latihan kan. Mhm. Tapi harus latihan. Iya, iya. Iya, 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 iya. Jadi sampai Jadi sampai rumah tuh kira-kira jam 12-an gitu. jam 12-an. Tidur berarti jam 1. Hapus-hapus makeup segala macam jam 1. Biasanya sih aku datang pertama kali aku nyampe studio aku hapus-hapus makeup dulu. Kayak tadi Oh, udah aku hapus baru jadi datangnya nggak teman-temanku capek langsung pada gitu. kabur semuanya ke dorm langsung kayak cuci muka gitu. Oh gitu. Jadi Ya kalau nggak kan bawa-bawa penghapus makeup tuh kemana-mana. Heeh, tuh seharian gitu gitu ya. Banyak yang nanya nih, Dit, kok kenapa sih orang di sana kok kalau misalnya di kamera kelihatan bersih banget mukanya, kayak nggak ada jerawat sedikit pun. Padahal kalau kamu cerita makeupnya dari jam 3 pagi sampai mungkin jam 3 sore, jam 5 sore. Itu gimana sih bisa memaintain itu? Terus terang kalau aku gitu sih aku udah apa udaranya, apa airnya, apa ada sesuatu trik udara nggak deh tertentu, kayaknya. ada trik perawatan apa ya? Apa mungkin serum tertentu atau masker tertentu yang bikin kita jadi terhindar dari jerawat dan komedo? Apa-apa? Kayak iklan deh. Biar kita terhindar dari jerawat dan komedo. Um, yang jelas sih aku pokoknya kalau bersihin yang bersih terus kayak pakai face wipes pertama, habis pakai face wipe masih pakai oil, itu pun kadang-kadang masih ada yang kayak wah masih ada juga ternyata gitu kan. Terus habis Oh, pakai jadi face wipe, berkali-kali gitu ya? face oil, habis face oil um, facial wash biasa kayak cuci muka biasa, Oke. habis cuci muka pakai toner, habis toner terus lotion terus pakai mask Masker kayak tuh harus ya? kalau di Berarti ya? sini kayaknya tapi kayak dianggap biasa gitu loh setiap hari pakai masker kalau sama teman-temanku gitu karena kita udah kayak rutinitas setiap hari Kayak, gitu kan oh, gitu. pulang hapus ini belum mata terus habis itu terus udah terus tidur gitu kan. Oh Sebelum tidur gitu. biasanya Jadi tidurnya selalu pakai masker. pakai masker kayak 20 menitan gitu terus habis itu apa pokoknya lepas langsung selalu di tempat sampah di sini pokoknya lepas langsung tidur. Oh gitu, saya harus mencobanya. Ayo teman-teman kita mencoba. Tips Mulai and malam ini trick. kita lakukan apa yang mereka lakukan. Kali aja ada perubahan ya kan. Oke. Nah, jadi jadwalnya udah jelas banget. Pokoknya bener-bener padat banget ya. Kita juga makasih banget kamu udah nyediain waktu. Of Tadi ada yang nanya course. apa ya? Aku lupa. Banyak banget, men. Bentar ya. Mohon kamu bersabar. Kamu masih ada waktu kan? Kamu harus kelar jam berapa nih? Enggak, belum. Masih ada waktu? Belum. Belum. Masih ada waktu berapa menit lagi kira-kira? 팀장님, 저 피팅 있어요? 아니면 뭐 있어요? 수업 몇 시에요? 7시요? 네. jam 7 ada kelas. Aku tuh nggak tahu ngomong bahasa Korea, aku tuh bangga sekali. Aku tuh sangat senang Indonesia di representasi karena kamu anak pintar yang sangat jago ini. Oh ya, ada yang nanya, kamu pernah punya kekhawatiran sendiri nggak sih dengan klausul kontrak agensi di Korea? Ini how to survive di industri K-pop di era sosial media. Ini dari Anvi Project. Silakan dijawab. Untuk kontrak sih karena semuanya di sini standar kontrak kayaknya sama semua deh hampir semuanya sama untuk singer jadi aku sebelum aku masuk read everything carefully and kayak I know what I'm getting myself into so aku nggak pernah merasa kayak takut atau gimana karena ya yang tertera akan terjadi gitu kan jadi aku kayak nggak pernah ada kayak kekhawatiran atau apa gitu. Berarti kamu di kontraknya masih berapa lama ya ke depannya? masih masih lama. Pokoknya masih lama. Panjang ya urusannya. Oke, oke. Terus abis itu ada keseki. Nggak, aku nggak tahu nih jawabnya gimana. Pernah kepikiran buat nyerah nggak sih Mbak Dita hmm, pada saat berat banget gitu? Waktu aku di New York, kayak aku bilang dulu, ada waktu di New York juga pengen nyerah.
karena nggak ada yang dapat semua role, nggak ada yang dapat gitu kan. Waktu itu pengen nyerah. Terus setelah aku nyampe sini, beberapa kali juga aku kayak, ya itu karena aku nggak merasa udah ini segini-segini aja nih kayaknya my skill segini-segini aja nih gitu. Waktu itu juga aku sering beberapa kali pengen kayak ini salah jalan apa ya gitu-gitu itu beberapa kali banget. Tapi sering banget gitu. Jadi tapi aku ngobrol-ngobrol, akhirnya aku juga ngobrol sama teman-temanku juga, gimana sih kamu caranya, gimana yang udah 7 tahun, yang udah 5 tahun gitu-gitu, kayak kamu hebat banget kok bisa ini tuh gimana, kayak ya ngobrol lah, saling sharing gitu-gitu. Terus aku juga kayak bener juga sih, endingnya tuh aku yang milih ini, aku kayak this is my responsibility, this is what I want, I know kalau nggak ini aku, kalau misalnya bisa aku disuruh kasih pilihan lagi kayak I will choose the same thing. It's Oh. nggak ada gunanya aku sekarang kayak nyerah, ntar kalau aku nyesel malahan kalau aku harus ngerjain yang lain, kayak wah dulu kalau aku nggak nyerah gimana ya gitu. Aku You really know what kayaknya you gitu want. sih. This is what I want, so Aku sangat bangga sama kamu. Nah, aku juga sempet sebel banget, Dit. Aku tuh denger ada beberapa netizen-netizen tuh komentarnya kesannya, ya iyalah Dita Karang bisa berhasil di Korea sana. Dia kan di Jogja itu anak orang kaya gitu loh. Orang tuanya pengusaha. Tentu saja dia bisa apa namanya, gampang banget dia lah pasti mencapai mimpi ke New York, ke Broadway, terus habis itu sekarang ke Korea. Kesannya kok kayak mereka ngomongnya gampang banget ya, Dita. Aku tuh oh. gimana ya, Dita? Mungkin kamu bisa nggak menceritakan dari kata-katamu sendiri. Padahal dari tadi aja kamu nyeritain ke aku, udah jelas banget aku menangkap bahwa perjalanan ini bukan sesuatu yang gampang. Karena kamu bolak-balik gagal berapa kali di New York, sempat mau nyerah, sempat mungkin secara fisik capek, secara mental juga capek, tapi ternyata tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Bisa nggak sih kamu jelasin lagi, atau apa yang mau kamu sampaikan kepada orang-orang yang beranggapan bahwa mimpi itu cuma bisa dicapai oleh orang-orang yang privilege, orang-orang yang berangkat dari latar belakang keluarga yang well off seperti kamu misalnya. Apakah kamu seberapa seberapa besar sih kamu benefit dari latar belakang keluarga kamu untuk masalah pencapaian cita-cita kamu ini ya? Aku sih nggak pernah merasa kayak aku karena punya duit pakai ini gitu kan, no. Aku juga waktu aku kuliah aku benar-benar, karena aku tahu ini bukan yang nggak normal ya, tapi apa ya, karena ini bukan jalan yang normal gitu. Waktu itu aku juga kayak Yang sebelum aku populer gitu ya, yang mainstream gitu jadi ya. aku sebelum aku milih itu juga aku benar-benar bilang kayak oke, kita harus sit and talk sama 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 orang tua, sama aku sama mama Aji, aku pokoknya we have to talk about this and my future, and kayak aku bilang aku bisa apply untuk beasiswa, akhirnya dapat juga walaupun nggak full, tapi kayak of course mereka juga ngelihat mungkin Kamu kayak dapat aku, beasiswa ya, Dit? Berapa persen, Dit? Itu oh berapa persen aku lumayan lupa. banget tuh kamu meringankan beban orang tuamu. Jadi orang tua Ya kamu nggak makanya bisa kayak ngomel-ngomel karena kamu dapat beasiswa. itu juga. Kalau boleh tahu, um, orang tua kamu tuh waktu itu pengennya kamu ngambil apa sih, Dit? Walaupun mereka tahu kamu suka nari ya, tapi sebenarnya yang mereka bayangkan tuh kamu ngambil apa sebaiknya gitu loh. Waktu Kalau kamu kan itu tetap kekeh nari dan tetap performing keke. gitu ya. Aku nggak ngerti juga sih, mereka pengennya aku ngapain, cuma aku pokoknya bilang gue pengennya ini. Dan waktu itu aku sempat sempat daftar juga, coba yang kayak performing arts management, Oke, sempat jadi mau lebih di daftar manajemen juga. side ya. Mau daftar itu, tapi akunya sebenarnya itu bukan aku mau, tapi waktu itu juga dari orang tua kayak itu tuh bagus tuh, jadi kayaknya mungkin Hmm. mungkin kan itu lebih Lebih mau normal agak gitu kan. digeser ke arah sana manajemen gitu ya kayaknya ya. Bukan karena itu mungkin agak lebih normal dan promising gitu, jadi mungkin itu yang waktu itu mereka mungkin kayak itu aja atau gimana gitu. Tapi akunya kekeh sih. Oke, oke. Terus apa sih sejauh apa sih emang kamu terbantu dengan latar belakang keluarga kamu yang seperti itu? Emangnya kamu banyak dibantu Sejauh secara apa finansial? Maksudnya kan orang tuh banyak mikir ya iyalah financialnya? gampang gitu. Padahal kan kamu juga usaha-usaha sendiri kan, lebih banyak kan kamu ceker-ceker nyari duit sendiri kan daripada kamu di Hmm, support sama orang tua kamu kan. Maksudnya secara uang jajan support dan yang uang paling saku gitu kan aku juga. rasain dari orang tua tuh support mental menurutku, Hmm. bukan, it's not financial, karena di sini juga aku bilang sama company I wanna live by myself, jadi aku kayak um,
semuanya dari aku, dari orang tua, pokoknya aku nggak nerima apa-apa semenjak aku datang ke sini gitu. Jadi aku kayak, kalau dibilang aku financially kayak dibantu untuk ini juga kayaknya it's not Nggak right. ya? No. Nggak fair banget, teman-teman. Nggak fair. Let's not judge orang yang sukses. Iya, iyalah dia sukses karena dia privilege. Salah besar. Ini semua hard work dan kegigihan mental ya. Oke, aku tahu kamu kayaknya udah banyak yang ngingetin nih. Bentar lagi kamu udah ada latihan ya jam 7 ya. Ini Udah bentar lagi jam mau 7. jam 7 ya. Thank you. Dua pertanyaan lagi. Terakhir, kamu paling deket sama anggota band kamu siapa? Boleh nggak kamu ceritain tentang teman-teman kamu? Eh, itu dulu sih, sebisa aku lupa. Ya udah itu dulu aja. Oh iya, sama udah ada panggilan buat fandomnya nggak? Apa buat fansnya udah ada sebutannya nggak? Fandomnya belum ada. Itu yang pertama, fandomnya belum ada, maaf. Tapi kalian bisa terus kasih ide-ide, boleh kasih terus ide-idenya ke ke company. Em, tapi untuk members, kayak semuanya kita semua deket sih. Jadi kayak nggak ada yang paling deket gitu-gitu, nggak ada sih. Apalagi karena aku kan eh, datang terus aku kayak pengen belajar, pengen punya temen gitu, karena aku nggak punya temen lain gitu kan. Temen-temenku cuma member-member doang kan, jadi aku kayak semuanya aku deketin satu-satu gitu. Terus tapi mungkin kayak sama Denise aku karena satu satu kamar deket, sama Oh, sini juga karena bisa bahasa Inggris kan sama-sama. Jadi kadang-kadang kayak kalau lagi stres kayak bisa ngomong bahasa Korea yang kayak lebih dalam gitu, aku ngomongnya bahasa Inggris ke sama mereka gitu. quality talk lah ya. Boy, we are so glad that you have somebody to talk to. Walaupun Mhm. kamu di sana tantangannya besar sekali dan berat sekali yang kamu lakukan hari-hari, tapi you have a family of your own at least. Thank you. Thank Kalau you gitu udah aku mau terima udah kasih banget. ngasih waktu Udah juga buat diingetin aku. jam 7, ditanya jangan sampai telat kelas. Iya, iya, heeh, tenang aja nggak bakal dimarahin. Saja NIM-nya bilangin makasih banget udah dipinjem, ditanya. Terima kasih banget buat manajemennya Dita. Juga terima Teman-teman kalau memang ada kasih. pertanyaan, nanti mungkin bisa di DM aja kali ya. Aku akan save IG live ini. Thank you banget Dita. We love you. Thank you juga Kita semua dikasih doain. ini, dikasih waktu aku buat ada di sini. Oh, kita semua bangga sama kamu, Dita. Kita Akhirnya. semua doain kamu. Jangan ngerasa sendirian, karena kita semua di Indonesia semua ngedoain kamu. And we are so proud Thank of you. you. Indonesia Aku bangga. beneran aku selalu merasa bersyukur aku punya orang-orang ini. Oh, aku udah mau nangis nih kayaknya lepas anak pergi. I love you. Sampai ketemu ya. Kalau aku main-main ke Seoul, nanti kita ketemu. Mudah-mudahan ada waktunya ya. Kalau nggak jadwalnya heboh banget. Bye-bye, Dita. Dadah, semangat ya. Ya, Yes. kalau lagi pokoknya semangat kamu bisa. Yes. Dadah. Bye. Ya.